Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami bersyukur buat kesempatan kami untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memuji, menyembah, menaikkan pujian syukur kami kepada Engkau. Dan ini waktunya yang terbaik kami boleh duduk diam memperhatikan sabda-Mu. Beri pada kami telinga seorang murid yang bersedia untuk mendengarkan pengajaran. Dan lebih dari itu Engkau pakai hamba-Mu yang terbatas dalam menerjemahkan setiap tulisan dalam kitab suci yang disampaikannya. Jauhkan dari kekeliruan dan Engkau kendalikan mulut, lidah dan pikirannya, hatinya dalam kendali firman Tuhan. Untuk itu mohon urapan-Mu dan pimpinan Roh Kudus menyertai hamba-Mu dan seluruh kekasih kami yang mengikuti ibadah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema dalam ibadah siang kita hari ini adalah Allah yang kekal dan tak berubah. Sesuatu yang menarik, Allah yang kekal dan tak berubah. Saudara, kita perlu mengenal Tuhan kita dengan benar. Dan salah satu hal yang sangat penting, kita perlu memiliki pemahaman tentang Allah kita. Pengenalan yang benar. Karena tanpa ada pengenalan yang benar, maka ada kesulitan bagi kita untuk betul-betul mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Nah, 2 ayat sebagai penghantar. Dalam Hosea pasal 6 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ayat ini mengatakan, marilah kita, sebuah perintah, sebuah dorongan, sebuah bentuk kalimat yang harus kita responi. Karena ini sebuah perintah, marilah. Ajakan untuk apa? Untuk mengenal. Mengenal siapa? Mengenal Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dikatakan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dalam Hosea pasal 4 ayat 6 dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini berkata umatku binasa oleh karena tidak mengenal Allah. Ini pernyataan yang menarik. Ini bukan hanya bicara pada orang yang awam, tapi orang yang betul-betul terlibat dalam pelayanan, yaitu dikatakan imam. Allah menolak. Karena apa? Karena mereka tidak mengenal Allah. Jadi saudaraku, sebagai umat Allah, sebagai orang-orang percaya, kita harus memahami hakikat, keberadaan, dan sifat-sifat Allah. Sehingga kita dapat menyelaraskan, menyesuaikan kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya sesuai dengan pemahaman tersebut. Jadi ketika kita mengenal Allah kita adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak berubah, sehingga kita mampu dapat menyesuaikan pemahaman itu dengan segala aspek kehidupan kita. Artinya apa yang kita percayai tentang Tuhan Allah akan memberikan pengaruh, mewarnai, mengubah cara pandang kita akan semua hal. Nah saudara, pengenalan kita akan Allah harus bertumbuh seiring dengan usia dan perjalanan waktu hidup kita menjadi kehendak Allah agar pengenalan kita akan Allah semakin bertumbuh. Saudara, kebenaran firman Tuhan merupakan satu-satunya sarana, alat untuk mengubah cara berpikir seseorang. Perubahan tersebut bukan saja mengubah seseorang menjadi baik, melainkan memancarkan kemuliaan Tuhan yang sempurna. Inilah transformasi dalam kehidupan orang-orang percaya. Perubahan ini mengakibatkan perubahan arah hidup. Jadi saudaraku, kita perlu mengenal Allah kita. Nah, kesempatan ini kita akan belajar dua hal dalam pertemuan kita. Pertama, Allah adalah kekal.
Yang kedua, Allah yang tidak berubah. Nah, saudaraku, yang pertama, Allah adalah kekal. Saat ini kita akan membicarakan sifat Allah yang menarik, yaitu kekekalan. Allah adalah kekal. Tetapi saudara, apa artinya Allah itu kekal? Saudara, sifat kekal Allah itu berarti bahwa Allah tidak memiliki awal dan akhir. Dari mulanya dia sudah ada dan dia tidak memiliki akhir. Ini artinya Allah tidak berawal, Allah tidak berakhir. Allah adalah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Artinya tidak terbatas dari segi waktu. Mazmur 90 ayat yang kedua mengatakan, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkau Allah. Saudara yang saya kasih, Allah kekal adalah Dia tidak terikat oleh urutan waktu pada dirinya sendiri. Allah tidak terikat oleh waktu. Waktu memiliki permulaan. Waktu memiliki akhir. Namun Allah tidak mengenal permulaan dan tidak mengenal akhir. Karena Dia sendirilah yang awal dan yang akhir. Puji Tuhan. Saudaraku, mari kita lihat Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Amin. Dikatakan tadi, aku adalah Allah yang Alfa dan Omega. Saudara, kata Alfa itu merupakan huruf pertama dalam bahasa Yunani. Dan kata Omega adalah huruf yang terakhir dalam alfabet Yunani. Saudara, ketika kita bicarakan tentang Allah adalah Alfa dan Omega, Allah adalah Alfa dan Omega, itu berarti Dia adalah awal dan akhir. Dia tidak pernah tidak ada, atau dengan kata lain, Dia selalu ada dan akan terus menerus ada. Kita sudah belajar yang lalu dari Keluaran pasal 3 ayat 14. Firman Allah berbicara kepada Musa, Aku adalah aku. Dalam Keluaran 3:14, aku adalah aku. Dalam teks Ibraninya, Ehye, Ezer, Ehye. Dalam teks Yunaninya, ya dikatakan ego, emi, hoon. Secara umum hal ini berarti bahwa Allah terus menerus ada. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Dia tetaplah Dia. Allah tetaplah Allah. Nah saudara, dalam diskusi bahkan perdebatannya Yesus dengan orang-orang Yahudi yang dicatat dalam Yohanes pasal 8:58, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dalam bahasa Yunani lebih jelas lagi dikatakan, yaitu sebelum Abraham menjadi ada, aku selalu ada. Saudara, Yesus bukan hanya sudah ada sebelum Abraham, tapi Yesus selalu ada. Ini dari kata Yunani ego emi, Allah kekal, berarti bahwa tidak ada awal dan tidak ada akhir. Puji Tuhan. Nah saudaraku, sebagai implikasinya apa? Apa implikasi atribut dari kekekalan Allah ini, saudaraku? Pertama, kita tidak kekal dan kita terbatas oleh waktu. Sekali lagi, kita tidak kekal dan kita terbatas oleh waktu. Saudara, Allah kita tidak terbatas oleh waktu, saudara. Dia yang menetapkan segala-galanya. Dan kita tidak akan pernah bisa menyelami pekerjaan dan rencana Allah. Saudara, konsep tentang waktu di dalam kekekalan berbeda dengan di dalam sejarah. Saudara, kenapa demikian? Pengertian waktu di dalam kekekalan itu berbeda dengan pengertian waktu untuk kita sekarang. Nah saudara, kita seringkali berpikir dalam konteks ruang dan waktu. Amatlah sulit bagi kita saudara untuk bisa
memahami sesuatu tanpa ruang dan waktu. Tetapi kalau kita melihat, mengamati, misalnya dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu memberitahukan kepada kita bahwa di sorga tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada siang, dan tidak ada malam. Jadi di sana waktu akan terus ada, tapi bukan waktu seperti yang biasanya kita pahami, oleh karena ada terbit matahari dan ada terbenam matahari. Nah saudara, yang harus kita pahami, waktu di dalam kekekalan itu berbeda dengan waktu seperti di dunia ini, saudara. Beberapa orang lebih suka mengatakan bahwa kekekalan itu ketidakberwaktuan. Bukan berarti waktu yang terus-menerus ada selama-lamanya, tetapi ketidakberwaktuan. Saudara, konsep ketidakberwaktuan ini memang sulit dipahami untuk manusia. Sulit dipahami oleh manusia. Sehingga Alkitab seringkali memakai kata selama-lamanya. Seolah-olah mengandung urutan waktu yang tidak pernah putus. Tetapi itu mungkin bahasa untuk kita yang tinggal di dalam masa sekarang ini. Saudara, kekekalan lebih tepat kita pahami sebagai ketidakberwaktuan. Saudara, walaupun Allah tidak terikat oleh waktu, namun Allah bekerja di dalam waktu. Sekali lagi, Allah bekerja di dalam waktu. Allah kita adalah Allah yang historis, sejarah. Bukan Allah yang abstrak, yang tidak nampak kerjanya. Ataupun Allah yang bersifat teoritis. Bukan juga Allah yang jauh di sana, yang kita pahami secara transenden saja. Dan tidak bersentuhan dengan manusia, yang kita pahami dengan istilah Allah yang dekat, yaitu imanen. Saudara, Allah kita adalah Allah yang berkarya secara nyata, secara konkret di dalam sejarah. Karena itu Allah bekerja di dalam waktu. Puji Tuhan. Sebagai contoh, saudara, kalau kita melihat Galatia 4 ayat 4 sampai 5, inti dari ayat ini adalah, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Nah saudara, dikatakan setelah genap waktunya. Karena Allah bekerja merencanakan segala sesuatu. Dan dia mengerjakannya di dalam waktu. Walaupun dia merencanakan di luar waktu, yaitu di kekekalan, tapi dia mengeksekusi, memutuskan, merealisasikan, menyatakan rencana kekalnya itu di dalam waktu. Haleluya. Saudara, jadi ketika Allah bekerja di dalam waktu, bukan berarti dia terikat oleh waktu. Tapi di dalam anugerahnya, dia menjumpai saudara dan saya dalam keterbatasan waktu. Dan itulah indahnya Allah kita. Puji Tuhan. Saudara, jadi kita belajar di sini. Allah yang kekal itu, yang tidak berawal dan yang tidak berakhir, yang tidak terikat pada urutan waktu, tapi karena kasihnya yang begitu besar kepada saudara dan saya, kepada kita, maka ia telah bekerja di dalam waktu, supaya kelak kita bisa menikmati yang namanya kekekalan yang tidak berwaktu. Haleluya. Saudara, kita atau manusia memang tidak kekal. Artinya dibatasi oleh waktu. Jadi jangan kita berpikir kita manusia yang abadi. Semuanya sirna. Buktinya kita melihat, saudaraku, bahwa manusia sangat terbatas. Kalau kita melihat dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 11, di situ menjelaskan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Kalau kita amati ayat 1 sampai 11, bicara banyak, ada waktu, ada waktu, ada waktu. Lalu dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Puji Tuhan. Saudaraku, jadi kita belajar hari ini. Kita dibatasi oleh waktu. Untuk itulah mari kita sadar betapa perlunya kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan dalam kesementaraan kita ini. Allah kekal, artinya Allah tidak pernah mati. Sementara kita
tidak kekal. Ada waktu lahir, ada waktu kita mati. Sadari, kita semua akan mati. Karena itu, mari sadarilah, ya kita tidak tahu kapan kita mati. Semua dibatasi oleh waktu. Ada yang mati pada waktu kecil, waktu remaja, waktu muda, waktu tua. Terutama kepada yang sudah berusia lanjut, mari kita waspadai. Ya, mari kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena keterbatasannya waktu kita. Kita belajar untuk dekat dengan Sang Kekal. Kita belajar bersandar kepada Allah yang kekal. Puji Tuhan. Implikasi yang kedua, atribut kekekalan Allah yang kedua adalah hiduplah hari ini sebaik-baiknya. Kalau kita tahu bahwa Allah itu kekal, Allah itu tidak berubah, marilah kita hidup hari ini selagi ada kesempatan, hiduplah sebaik-baiknya. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Mari kita baca. Efesus 5 ayat 15-16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikan, dikatakan, saudaraku, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Kita perlu mencermati hidup ini dengan saksama. Bagaimana kita hidup sehingga kita tidak menjadi orang yang bodoh, tapi menjadi orang yang bijaksana. Dikatakan tadi, pergunakanlah waktu yang ada. Nah, kata pergunakanlah itu dari kata Yunani, dari kata dasar, kata agorazo. Ditulis dalam kata ex agorazo, tebuslah. Ini suatu istilah pemasaran yang berarti membeli sesuatu seluruhnya. Artinya memborong pada waktu atau harga yang baik. Misalnya, kalau saya ingin menikmati ikan yang lebih baik, ikan segar, saya nggak mungkin membeli ikan dalam jam seperti kita siang ini. Kita akan pagi-pagi subuh ke pasar, ikan masih hidup, masih segar, sehingga kita bisa menikmatinya. Karena itu waktu kita kejar. Waktu harusnya kita masih tidur, kita bangun pagi-pagi karena terlambat, kita akan ketinggalan. Ya, akan direbut oleh orang lain. Itu makna kata pergunakanlah. Nah, kata pergunakan ditulis dalam bentuk waktu present tense, yaitu kala kini. Ya, waktu sekarang. Jadi ketika dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Perhatikan kata waktu dari kata kairos dalam bahasa Yunani itu kesempatan, momentum. Dalam teks Yunani ada 3 kata Yunani untuk kata waktu. Pertama, aion. Kata yang digunakan untuk waktu untuk Tuhan. Kekekalannya. Yang kedua kata kronos. Kronos itu yang bisa berarti kronologi dari kata kronos. Menjadi kronologi. Kata kronos ada siang, ada sore, ada malam, ada subuh, ada pagi, ada siang. Waktu yang berputar-putar. Jadi waktu yang ada urutannya. Waktu yang ada siklusnya. Sehingga sering kali kita berkata masih ada waktu. Tapi dalam ayat ini pergunakanlah waktu yang ada. Dari kata kairos, ada pangkal, ada ujung. Dan tidak akan kembali. Waktu terus berjalan. Saya dulu remaja, sekarang sudah tua. Tidak mungkin kembali menjadi remaja. Nah, itu berarti pergunakan waktu yang ada. Artinya tebuslah setiap kesempatan. Dalam cerita tradisi China tentang dewa waktu. Dewa waktu itu digambarkan rambut di depan panjang, tapi di belakang gundul, plontos. Jadi ketika dikatakan ada dewa waktu lewat, kita siap-siap siaga. Ketika dewa waktu datang, kita siap. Ketika dia mendekati melewati kita, kita cepat-cepat menjambak rambutnya. Terlambat kalau pegang belakang, dia akan lolos karena tidak ada pegangannya. Itulah makna kata kesempatan. Ditulis dalam bentuk present tense. Artinya terus menerus kita gunakan kesempatan dan terus. Jangan biarkan waktu yang berarti itu hilang. Karena itu hiduplah hari ini sebaik-baiknya. Saudaraku sebagai orang-orang percaya, jadi kita harus memanfaatkan, menggunakan setiap kesempatan rohani. Karena kita tahu bahwa malam akan datang ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ada sebuah jendela yang terbuka dalam waktu untuk Injil. Kita harus merebut kesempatan ini.
Allah memanggil saudara dan saya untuk menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk tujuan dan untuk kemuliaan Allah. Begitu banyak orang yang menyesal oleh karena menyia-nyiakan waktunya. Nah, ketika kita bicara menggunakan waktu, menebus setiap kesempatan, ada 3 cara. Pertama, tinggalkanlah masa lalu. Begitu banyak orang-orang terpaku dengan masa lalu, kebanggaan masa lalu, kehebatan masa lalu, atau kekecewaan di masa lalu, kepahitan, dendam, kebencian. Tinggalkan masa lalu yang sering membuat kita menggerutu dan terpenjara akan penyesalan. Yang kedua, lepaskan masa depan. Artinya, janganlah kita dibayang-bayangi dengan situasi masa depan kita. Kita akan terjerat akan impian dan kekhawatiran, ketakutan kita. Lepaskanlah. Percayakanlah kepada Tuhan yang memegang masa depan kita. Yang ketiga, jangan hambur-hamburkan masa sekarang. Dengan kemalasan kita. Dengan kesibukan-kesibukan yang berlebihan tapi tidak ada waktu untuk Tuhan. Mari kita berikan waktu kita, kita gunakan waktu kita. Penyesalan selalu datang di kemudian hari. Selagi ada kesempatan, mari kita gunakan kesempatan itu dengan baik. Untuk melayani Tuhan. Selagi masih muda, kerjakan tugas-tugas kuliah, kita perlu tanggung jawab. Sebagai pekerja, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Sehingga di masa tua kita menikmati hasil karya kita. Jangan kita membuang kesempatan itu dengan sia-sia. Atribut yang kedua yang kita pelajari, Allah tidak berubah. Saudara, apa arti Allah tidak berubah? Saudara? Allah tidak berubah artinya Allah tidak dapat berubah menjadi baik atau menjadi jelek. Tidak ada yang dapat menambah atau mengurangi dari Allah. Saudara, ketidakberubahan itu merupakan sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Dan tidak dibagi-bagikan kepada ciptaannya. Saudara, Allah tidak bisa berubah karena jika kita bicara tentang perubahan, maka kita berbicara tentang sesuatu yang sudah sempurna, yang berubah menjadi kurang sempurna. Saudara, atau sesuatu yang belum sempurna menjadi lebih baik dan kemudian menjadi sempurna. Allah juga tidak bisa seperti itu, saudara. Saudara, ketidakberubahan merupakan sifat hakiki dari Allah. Dia tidak bisa menjadi lebih dan dia tidak bisa menjadi kurang. Oleh karena memang Allah sudah sempurna dari awal sampai akhir selama-lamanya dan tidak berakhir. Dia sempurna. Saudara, apa saja yang tidak berubah dalam diri Allah, saudara? Pertama, keberadaan Allah tidak berubah. Dari kekal sampai kekal dia selalu ada. Dia tidak pernah menjadi ada seolah-olah sebelumnya dia tidak ada. Tapi dia selalu terus menerus ada. Karena dia Allah yang selalu ada dan hadir dalam hidup ini. Yang kedua, Allah juga tidak bisa berubah di dalam tujuannya. Saudara, Allah merencanakan segala sesuatu sejak kekekalan. Misalnya tentang keselamatan. Tentang rencana Allah terhadap manusia. Ya, ketika manusia jatuh, Allah tetap dalam rencana untuk manusia. Ketika manusia jatuh, Allah bagaimana berusaha untuk mencari kembali manusia yang hilang untuk diselamatkan. Sampai akhir kita belajar, Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Janji-janji Allah pun tidak pernah berubah. Janjinya tidak pernah berubah, saudara. Ketika Allah berjanji, maka dia akan menepati janji-janjinya. Karena janji Allah tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Kita baca. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Saudaraku, perubahan adalah sesuatu hal yang kita bisa perhatikan. Karena ada perbedaan waktu. Tapi karena Allah kita kekal, Allah kita tak terbatas oleh waktu.
Maka kita bisa simpulkan bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Mari kita baca Maleakhi 3 ayat 6. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah. Dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Saudaraku, Herman Bavinck mengatakan, bila Allah dapat berubah, maka dia bukan Allah. Saudaraku, apa implikasi dari atribut Allah yang tidak berubah? Pertama, Allah tidak berubah bukan berarti kaku, tidak mampu bergerak. Tapi Allah yang aktif. Kita melihat dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai 9. Ketika Allah melihat manusia yang diciptakan yang berdosa, dia menyesal. Bukan berarti Allah itu menyesal menciptakan manusia. Ketika diungkapkan Allah menyesal, Allah melihat perbuatan manusia yang diciptakannya itu tidak sesuai dengan harapannya. Yang kedua, kestabilan yang tidak akan goyah. Kita bisa melihat bagaimana Allah itu konsisten, tidak pernah berubah. Kita bisa baca misalnya dalam Ulangan pasal 23 ayat 3 sampai 4a. Dalam Mazmur pasal 18 ayat 31. Dalam Mazmur 62 ayat yang kedua. Dia tidak akan berubah. Dia seperti gunung, batu yang melindungi kita. Yang membuat kita tenang. Nah saudara, kita menyadari Allah itu tidak berubah. Akan mendorong untuk kita bersikap. Artinya kita akan sungguh-sungguh dapat bergantung kepada Allah oleh karena kita memiliki pengenalan, memiliki pemahaman bahwa Dia adalah Allah yang kekal dan Allah yang tidak akan berubah selama-lamanya. Ketidakberubahan Allah inilah yang membuat kita bergantung, bersandar. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Pertama, peringatan bagi kita. Saudara, Allah tidak akan pernah berubah. Kalau kita mau bertobat, Allah yang adil tidak akan memberikan keistimewaan bagi kita. Ya, kalau kita tidak mau bertobat, Allah yang adil tidak akan memberikan keistimewaan bagi kita. Allah itu kudus, Allah punya prinsip dosa dihukum karena Dia adil. Jadi Allah tetap konsisten. Tapi ketika kita bertobat, Allah memberikan kesempatan ya kepada kita untuk menjadi orang yang berubah. Sikap Allah karena kasih kepada kita. Ya, jadi perlu dipahami ketika bicara tentang Allah yang tidak berubah. Lihatlah 3 aspek dari hakikat Allah. Allah yang maha kasih, Allah yang maha kudus, Allah yang maha adil. Yang kedua, pengharapan bagi kita. Allah akan membawa kita sampai bertemu kembali dengan Dia. Dan itu tidak tergantung kepada kita. Allah tidak akan memungkiri janjinya untuk menyertai kita selama-lamanya. Jadi ketika kita bicara tentang pengharapan, kaitan erat dengan Allah kekal, Allah tidak berubah ini. Jadi kita punya keyakinan di tengah-tengah penderitaan yang sedang kita alami ini. Kita tahu bahwa penderitaan masalah bisa membuat kita menjadi lemah, menjadi khawatir, menjadi takut. Tapi ketika kita punya hope, punya pengharapan, kita yakin kalau Allah ingin menyembuhkan, Allah selalu punya cara untuk menyembuhkan. Namun ketika Allah tidak menyembuhkan kita, kita yakin nanti kita akan bertemu kembali dengan Dia. Kita akan berjumpa dengan Dia di sorga nanti. Dan kita belajar Allah tidak akan memungkiri janjinya untuk menyertai kita selama-lamanya. Nah, kalau kita sekarang ini diperhadapkan dengan situasi, sepertinya Tuhan tidak menyertai kita. Seperti Ayub dalam kondisi dia menderita. Dia berkata, ke utara aku cari, Tuhan tidak kutemukan. Ke selatan aku tidak menemukan. Ke barat, ke timur. Artinya ke seluruh penjuru dia tidak bertemu dengan Allah. Tetapi dia punya pengharapan. Dia berkata, aku tahu Dia itu hidup. Mari kita baca Alkitab kita. Mari kita baca Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Demikian. Karena Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul
seperti emas. Jadi Ayub punya keyakinan, punya hope. Di tengah-tengah penderitaan yang begitu berat, kekayaan habis, anak mati semua. Dia menderita, istri meninggalkan dia. Dia katakan, aku tahu Tuhan jalan hidupku. Walaupun dia tidak merasakan penyertaan Tuhan. Tapi dia percaya bahwa Allah tidak akan memungkiri janjinya untuk menyertai dia sampai selama-lamanya. Sehingga dia katakan, ketika aku diuji, aku akan timbul seperti emas. Artinya dia punya keyakinan bahwa hidup ini adalah sebuah proses. Di tengah-tengah penderitaan itulah Allah ingin berbuat sesuatu. Dan itulah wujud penyertaan Allah. Di tengah-tengah ketidakberdayaannya, Allah bekerja untuk menyatakan kuasa dan pertolongannya. Puji Tuhan. Yang ketiga, kekekalan dan ketidakberubahan Allah akan membawa saudara dan saya kepada penyembahan kepada Allah. Kita tidak akan bisa menyelami Allah. Karena itu sebagai umatnya kita tidak pernah bisa selesai untuk menyembah keagungan dan kemuliaan Allah. Jadi ketika kita menyadari bahwa Allah itu kekal, Allah itu tidak berubah, kita sadar akan kesementaraan kita. Kita sadar akan keterbatasan kita. Sehingga kita mengakui bahwa Allah kita adalah Allah yang maha besar. Allah yang layak disembah karena dia adalah Allah sang pencipta. Sebagai ciptaan Allah, maka selayaknya lah kita menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan hanya kepada Allah. Sehingga tidak ada kelayakan bagi kita untuk bersikap sombong. Puji Tuhan. Saudara, keadaan kita boleh berubah. Situasi hidup kita bisa tidak konsisten. Tapi kita memiliki Tuhan yang tidak berubah. Dan yang bisa dijadikan sebagai sandaran hidup. Kiranya kita semua terdorong menyerahkan diri kepada Allah yang tidak berubah. Dan merasa tenang di dalam Tuhan. Saudara, kiranya sifat Allah ini menghibur kita. Untuk terus bersandar kepada Tuhan. Dan terus menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhanlah, dialah yang empunya masa lalu, masa kini, masa sekarang, dan yang masa yang akan datang. Dia pegang hidup kita. Hidup kita dalam kendali Allah. Marilah kita arahkan hati kita kepada Dia, Allah yang kekal dan tidak berubah. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami boleh memahami apa menjadi pesan-Mu bagi kami. Kami sadar akan keterbatasan kami. Sehingga kami boleh belajar menyandarkan, menggantungkan hidup ini hanya kepada Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang dapat dipercaya, Allah yang tidak berubah, Allah yang tetap konsisten, Allah yang kekal, yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami dan memberkati perjalanan hidup kami. Engkau berkati seluruh pendengar dimanapun berada. Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu baik yang ada di gereja maupun di luar gereja yang mengikuti pemberitaan firman-Mu ini. Kami bersyukur, meteraikanlah kebenaran-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah Engkau berbicara setiap hati anak-anak-Mu lewat benih-benih firman yang boleh kami dengar. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.